warahmatullahi wabarakatuh. Siamo tutti fratelli. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Safnika Saputri dari SMP Negeri 2 Ayat. Di sini kita akan belajar bagaimana sih cara meminimalisir resiko tanah longsor. Nah, tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi kan dengan tanah longsor yang sering terjadi, tentunya di daerah pegunungan. Tanah longsor juga diakibatkan oleh beberapa faktor-faktor seperti curah hujan yang tinggi, lereng yang terjal, terjadinya pengikisan, dan lain-lain. Tanah longsor juga mengakibatkan kerusakan harta benda kita dan juga bisa merenggut nyawa kita. Bagaimana ya cara meminimalisir resiko tanah longsor? Nah, yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, kita harus selalu waspada. Jika tempat tinggal teman-teman berada di pegunungan dan sering terjadi hujan terus-menerus, maka waspadalah. Karena biasanya sering mengakibatkan terjadinya tanah longsor. Selanjutnya, melakukan pemetaan daerah. Apa sih tujuan dari kita melakukan pemetaan daerah? Nah, tujuan dari kita melakukan pemetaan daerah adalah agar kita dapat mengetahui tempat yang aman dan yang tidak aman. Kita juga sewaktu-waktu dapat mengetahui tempat yang akan terjadi tanah longsor dan yang tidak beresiko tanah longsor, agar kita dapat melalui tempat yang lebih aman dan terhindar dari terjadinya tanah longsor. Setelah kita melakukan pemetaan, kita melakukan langkah-langkah pencegahan. Biasanya kan tanah longsor terjadi juga karena hutan yang gundul, tidak ada penahanan pada air-air yang ada di dalam tanah. Oleh karena itu, kita harus melakukan langkah-langkah pencegahan seperti penanaman pohon. Apa sih tujuan dari kita melakukan penanaman pohon? Tujuan dari kita melakukan penanaman pohon adalah agar kita dapat mencegah terjadinya tanah longsor. Air-air yang ada di dalam tanah akan tertahan oleh akar-akar tumbuhan. Maka dari itu kita harus melakukan penanaman pohon. Tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. Harus menggunakan tebang pohon terpilih. Karena jika kita melakukan tebang pohon sembarangan akan mengakibatkan hutan gundul dan terjadinya tanah longsor. Selanjutnya kita mengenali tanda-tanda terjadinya tanah longsor. Tanda-tanda tanah longsor biasanya diawali dengan hujan yang terus-menerus, terjadi retakan pada tanah, dan reruntuhan pada tebing. Jika teman-teman menemui hal-hal tersebut, maka sebaiknya kita harus mengevakuasi diri kita ke tempat yang lebih aman, ya, agar kita terhindar dari terjadinya tanah longsor. Yang terakhir, melakukan patroli. Patroli dilakukan pada malam hari. Kenapa ya patroli dilakukan pada malam hari? Kenapa tidak pada siang hari atau pagi hari? Nah, patroli dilakukan pada malam hari. Kan jika pada malam hari orang-orang sedang beristirahat, maka jika terjadi tanah longsor, orang-orang tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, kita melakukan patroli agar kita dapat memberitahukan ke orang-orang yang sedang beristirahat agar mengungsi ke tempat yang lebih aman lagi, agar bisa terhindar dari tanah longsor dan mengurangi korban jiwa. Nah, itu tadi 5 cara meminimalisir resiko tanah longsor. Yang pertama, kita harus selalu waspada. Yang kedua, melakukan pemetaan daerah. Yang ketiga, melakukan langkah-langkah pencegahan seperti penanaman pohon. Yang keempat, mengenali tanda-tanda terjadinya tanah longsor. Yang kelima, melakukan patroli. Nah, teman-teman, dimanapun kita berada, kita harus menjaga lingkungan sekitar kita seperti penanaman pohon dan jangan menebang pohon sembarangan. Lakukanlah penebangan pohon secara terpilih.
Kita harus tetap waspada, jangan panik, dan jaga diri kita baik-baik. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.